Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Awwaluddin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita untuk kembali berkumpul di rumah di antara rumah-rumahnya, melaksanakan dari kewajiban dari salat fardu, salat maghrib, dilanjutkan nanti dengan salat Isya yang kita isi waktu ini untuk bermajelis ilmu, bermajelis zikir, mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Maka semoga Allah memberkahi apa yang kita lakukan. Allah berikan kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam bentuk ilmu yang tidak bermanfaat, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari jiwa yang tidak bisa khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas terhadap ambisi dunia, dan doa-doa yang tidak diijabah di sisimu. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada saudara-saudari kita dimanapun mereka berada, khususnya di Timur Tengah, di negeri kita Indonesia, yang sedang Allah berikan ujian, baik berupa sakit, berupa terlilit hutang, berupa masalah-masalah duniawi lainnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, berikan jalan keluar, dan selalu ditanamkan keimanan yang kuat dalam setiap menghadapi ujian-ujian tersebut. Salawat beriring salam semoga tak bosan-bosannya pula kita haturkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan umat yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Di pertemuan hari ini kita akan masuk kepada bab yang baru, yaitu babun qaulullahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Penulis di sini rahimahullah menyampaikan sebagaimana di bab sebelumnya, yaitu bab surah Al-A'raf 191-192. Bab setelahnya adalah bab dari firman Allah surah Saba ayat ke-23. Bab tentang surah Saba ayat ke-23, yang mana surah Saba ayat ke-23 ini Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum, mereka berkata, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, mereka menjawab perkataan yang benar. Wahwal aliyul kabir,
dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini akan menjadi judul bab ini, dan begitu pula menjadi pembahasan pertama kita, dalil pertama dalam bab yang baru akan kita masuki ini. Dan ayat ini disebutkan oleh penulis menjadi sebuah hal yang penting dalam pembahasan tauhid, karena ayat ini menjadi bukti yang kuat bahwasanya tidak ada makhluk yang pantas untuk dijadikan sekutu bagi Allah. Kata para ulama, ayat ini menjadi dalil kuat bahwa tidak ada satupun makhluk yang memiliki kepantasan untuk menjadi sekutu bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Bahkan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat yang lebih lagi posisi mereka itu dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ini akan menyebutkan tentang bahwasanya tidak ada satupun makhluk yang dia itu pantas untuk dijadikan perbandingan sebanding dengan Allah. Bahkan makhluk berupa malaikat, yang malaikat ini posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini akan membahas seputar itu. Yang mana para malaikat ini merasa takut, jamaah. Dalam ayat ini disebutkan mereka itu merasa takut. Kapan? Ketika mendengar firman Allah. Para malaikat itu memiliki rasa takut ketika mendengarkan firman Allah. Dan di sini menjadi sebuah pertanyaan terhadap diri kita sebagai sesama makhluk Allah, sebagai sesama ciptaan Allah. Malaikat diciptakan, kita juga diciptakan oleh Allah. Malaikat makhluk Allah, kita manusia makhluk Allah pula. Kalau malaikat takut mendengarkan firman Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sebagai bangsa manusia yang jelas banyak dan penuh berbuat dosa dan kekurangan. Nah, makanya di sini menjadi sebuah hal penting, hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bahwasanya makhluk sekelas malaikat, mereka yang dikenal dengan ketaatan, dikenal dengan kedekatan kepada Allah, mereka memiliki rasa takut dan hormat mereka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman. Ketika firman Allah disampaikan, dan ini sama ketika kita sebagai manusia umatnya Nabi Muhammad SAW disampaikan firman Allah, apakah kita ada rasa takut? Apakah kita hormat terhadap firman tersebut ketika disampaikan? Karena kita tidak pungkiri bahwa betapa banyak orang ketika disampaikan ayat Allah pikirannya kemana-mana. Kadang nggak bisa menjaga sopan santun, tidak bisa menjaga etika. Nah, ini sekali lagi menjadi poin penting dalam ayat ini, surah Saba ayat ke-23. Malaikat Allah itu takut ketika Allah berfirman. Allah sampaikan firman-Nya. Para malaikat itu takut dan mereka sangat hormat luar biasa ketika Allah berfirman tersebut. Kita akan kupas ayat ini. Kita jelaskan kalimat demi kalimat, kata demi kata. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hatta sehingga ketika apabila fuzzi'a telah dihilangkan rasa takut an dari qulubihim. Qulubun jamak dari qalbun, artinya hati-hati mereka. Mereka di sini yakni para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan konteks ayatnya dengan fuzzi'at qulubuhum, telah ditakutkan hati mereka. Telah ditakutkan hati mereka. Jadi susunan ayatnya yang sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, bunyinya hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka.
Kata para ulama, menariknya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dengan konteks fuzzi'at qulubuhum. Ya kalau diterjemahkan artinya telah ditakutkan hati mereka. Hati mereka dibuat takut. Nah, perbedaannya di sini ada penggunaan kata an, ain dan nun yang biasa diterjemahkan dari. Ya. Yang aslinya ayat ini berbunyi dengan ada annya, fuzzi'a an qulubihim. Telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Ini menunjukkan berarti, kata para ulama, berlalu atau hilang. Maksudnya adalah rasa takut yang faza itu sesuatu yang tiba-tiba. Ya. Rasa takut yang tiba-tiba, bukan takut yang berlangsung terus-menerus, berkesinambungan. Jadi dalam bahasa Arab menggambarkan rasa takut itu macam-macam, ya, dengan beberapa konteks. Tapi ketika disebutkan dalam ayat ini dengan kata faza itu adalah takut, rasa takut yang tiba-tiba, bukan takut yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Ya. Dan maka dalam ayat ini disebutkan setelah rasa takut itu berlalu dari para malaikat, ketika Allah berfirman, barulah mereka saling bertanya. Qalu madza qala rabbukum gitu. Qalul haqqa. Nah, itu maksud dari penggalan pertama dalam ayat ini ketika Allah sampaikan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka. Kenapa para malaikat takut? Karena mereka sedang berhadapan mendengarkan Allah berfirman. Takut mereka. Takut, apa rasa takutnya? Takut dalam bahasa Arab bisa disebutkan dengan khauf, bisa disebutkan dengan khosyah. Ya, biasa terjemahnya juga takut. Tapi takut di sini Allah gunakan faza, fuzzi'a. Fa, zai, tasydid, ain. Fuzzi'a. Ya, fuzzi'a tadi itu adalah rasa takut yang tiba-tiba, bukan yang terus-menerus keberlangsungan. Sebagaimana ketika kita sedang tenang-tenangnya, misal gini lagi hujan-hujan, tiba-tiba ada cahaya yang sangat bersinar, terus tidak lama setelah cahaya bersinar itu, kita semua akan refleks. Atau anak kecil biasanya refleks, dia akan tutup telinga. Karena dia tahu bahwa setelah ini akan ada suara yang menggelegar. Suara petir yang sangat keras sekali. Kita pun yang dewasa walaupun nggak mungkin tutup telinga, tahu ini akan langsung membuat jantung kita itu berdegup kencang. Gimana? Ketemu petir kira-kira santai apa deg-degan ya? Hah? Biasa aja. Orang-orang kuburaya lain kayaknya gitu. Ya, nama ketemu petir itu semua orang mau di rumah kayak di jalanan langsung dak-dikduk gitu. Gak tahu itu kemana dia turunnya, di nyambarnya. Nah, itu faza' namanya. Rasa takut tiba-tiba. Ya. Yang ketika petir itu mungkin biasanya cuman kilat doang, cahaya, terus gak ada suara, tenang kita. Kan gitu biasanya. Oh, gak ada suaranya. Karena kita nunggu tuh, 1 detik, 2 detik, ada gak suaranya? Orang menggelegar sampai bergetar kaca rumah dan seterusnya. Ya, ketika kita sadar bahwa oh, gak ada suaranya, gak ada gelegar, gak ada yang dekat rumah disambar, hilanglah rasa takut tersebut. Itulah gambaran al-faza'. Itulah yang dirasakan oleh para malaikat kapan ketika Allah berfirman. Ketika firman Allah disampaikan, mereka merasakan faza', rasa takut yang tiba-tiba tersebut. Ya, makanya di antara sifat para malaikat itu mereka senang hadir ke majelis-majelis ilmu, ke majelis zikir yang disampaikan ayat Allah. Begitu pula dalam khutbah Jumat yang mereka juga menyimak tausiah atau khutbah Jumat yang disampaikan dengan seksama. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-23 ini menyebutkan bagaimana sifatnya malaikat itu takut ketika firman Allah disampaikan, Allah berfirman, Allah lanjutkan ayatnya, ya hatta idza fuzzi'a an qulubihim. An qulubihim artinya dari hati mereka, hatinya para malaikat. Hatinya para malaikat. Disebutkan dalam hadis sahih. Disebutkan dalam hadis sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya
bukan manusia yang dimaksudkan di sini. Bukan manusia yang dimaksudkan dalam ayat ini. Ada sebuah hadis yang menerangkan tentang ayat ini, yang dimaksudkan takut dalam surah Saba ayat 23 ini bukan manusia. Bukan manusia, tapi yang dimaksudkan di sini adalah para malaikat yang berada di langit Allah. Para malaikat yang menjadi penghuni langit. Ya, mereka ketakutan, merasakan takut yang tiba-tiba ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam sebuah hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana di sana disebutkan bahwa yang takut di sini adalah para malaikat yang menjadi penghuni langit, yang ketika malaikat para penghuni langit ini dibacakan atau mendengar firman Allah, mereka langsung faza' atau merasa ketakutan yang sangat. Dan kembali lagi, ini menjadi introspeksi kita bersama bahwa bagaimanakah perasaan kita ketika kita dibacakan Al-Quran atau mendengar bacaan Al-Quran. Apakah kita takut, serius, atau banyak lalainya? Ataupun ketika baca Quran pun banyak lalainya, padahal sedang baca, bukan dibacakan. Ya, tanpa ada rasa ketakutan tersebut. Yang mana kemudian setelah rasa takut ini hilang, kata Allah, sebagian para malaikat itu bertanya kepada malaikat yang lain. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Mereka bertanya, malaikat yang satu ke malaikat yang lain bertanya, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Qalu madza qala rabbukum, apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Kata para ulama tafsir, ini menunjukkan dalam surah Saba ayat 23 ini bahwa para malaikat ini ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya para malaikat itu mereka penasaran. Mereka penasaran dan ingin mengetahui apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah kabarkan. Jadi para malaikat yang penghuni langit saja itu jamaah, itu tidak mengetahui kalau tidak Allah kasih tahu. Akan terjadi ini, akan terjadi itu. Kapan hujan, kapan kekeringan dan segala macam. Mereka penasaran. Ingin tahu apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah perintahkan. Ya. Maka jawaban malaikat yang tahu dari firman Allah tersebut, ketetapan Allah tersebut, mereka mengatakan qalul haqqa. Yang apabila diterjemahkan, mereka menjawab perkataan yang benar, perkataan yang hak, gitu loh. Ya. Mereka semua menjawab itu perkataan yang benar, itu perkataan yang hak. Ketika misalnya ada sebuah panggilan darurat, sirine tanda bahaya, terus orang pada bertanya ada apa, gitu kan? Ini sirine apa? Kebakaran kah? Ambulan kah? Rumah sakit kah? Aparat kah? Gitu loh. Nah, kalau ketika petugas keamanan, aparat keamanan ini ditanya, dia akan jawab dengan jawaban yang tegas bahwa misalnya ya ini kebakaran, ini orang kecelakaan ambulan, gitu loh. Nah, para malaikat ketika mereka yang penasaran tidak tahu berita apa, firman apa yang Allah sampaikan, malaikat yang lain yang tahu menjawab mengatakan apa yang perkataan Allah sampaikan benar. Qalul haqqah, perkataan yang benar. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini sekali lagi memberikan poin penting tentang bagaimana para malaikat itu selain menjadi makhluk Allah yang paling tunduk terhadap Allah sepenuhnya, dan mereka tidak sangat berhak untuk dijadikan sekutu bagi Allah, dan tidak ada sekutu bagi Allah satupun dari makhluk-makhluknya. Yang malaikat saja tidak berhak, yang sangat tunduk apalagi manusia. Apalagi manusia. Yang manusia ini banyak tak takutnya dengan firman-firman Allah. Dan dari bagian ini juga ayat ini
memberikan pelajaran tauhid penting kepada kita bahwa kita ini wajib untuk takut kepada Allah. Bukan takut yang membuat kita itu jauh. Jadi bedakan konteks. Kalau kita takut sama sesuatu biasanya kita jauhi. Orang takut sakit, dia akan jaga jarak. Dulu COVID namanya apa tuh? Social distancing gitu ya. Ya takut tertular virus tersebut. Gitu kan. Tapi kalau berhubungan takut kepada Allah itu bukan buat kita makin jauh sama Allah. Malah orang semakin jauh kepada Allah nunjukkan dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia sholat tapi dia nggak sholat misalnya. Ini orang nggak punya rasa-rasa takutnya kepada Allah. Orang kalau takut datang dia, ibadah dia kepada Allah. Nah, makanya kewajiban kita itu diantaranya adalah takut kepada Allah. Malaikat saja itu takut gitu loh. Padahal makhluk yang paling taat, nggak pernah bangkang. Makhluk yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi sekali lagi bahwasanya takut yang dibenarkan adalah takut yang bukan membuat kita semakin jauh kepada Allah, tapi takut yang membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya wahwal aliyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar, artinya Allah di atas segala makhluknya dan tidak ada yang lebih besar daripadanya. Sekali lagi ayat ini memberikan pengajaran kepada kita menyadari kebesaran Allah dan merasa takut ketika mengingatnya atau diingatkan tentangnya, tentang Allah, dan tidak menjadikan siapapun sebagai sekutu dan perantara ibadah, karena semua makhluk sampai para malaikat pun tunduk kepada Allah. Dan kata para ulama, sepatutnya juga kita itu mencontoh para malaikat, dalam ketundukan dan kepatuhan. Malaikat itu sangat tunduk dan sangat patuh, bukan malah kita menjadi pihak yang sangat membangkang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dari atasan kita saja bisa, atasan itu kadang manajer, komandan, itu bisa membuat bawahannya terdiam, serius. Ya, dia mungkin nggak ngomong, dia nunjuk aja gitu kan. Dia nunjuk aja, dia kasih kode aja. Bawahan itu bisa terdiam, mendengar serius, sangat perhatian. Dan itu antara makhluk sama makhluk, jemaah. Tapi lihatlah betapa banyak manusia. Firman Allah disampaikan, firman-Nya yang mulia, firman yang maha agung, yang maha besar. Seharusnya itu jauh lebih membuat makhluk yang lemah ini tuh tunduk, taat, berhenti dari segala keburukan, dari kesibukan, dengarkan ayat-ayatnya, patuhi firman-firmannya. Seharusnya demikian, begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyebutkan dari pernyataan para malaikat itu, qalul haqqa, mereka menjawab yang Allah firmankan adalah perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar ini jamaah rahimakumullah, jawaban dari malaikat yang lain ketika ditanya oleh malaikat yang lain, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa setelah rasa takut yang tiba-tiba itu hilang dari hati mereka. Sebagaimana tadi kita jelaskan, para malaikat ketika ada firman Allah, faza' mereka, takut tiba-tiba. Dan ketika takut ini sudah hilang, mereka bertanya, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Dan jawaban malaikat yang tahu, singkat jawabannya, qalul haqqa, perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Ya. Jawabannya singkat, padat, dan penuh makna. Dan ayat Al-Quran itu nggak sembarangan ketika hanya Allah katakan qalul haqqo, perkataan yang benar. Apa makna al-haqqo di sini? Para ulama jelaskan al-haqqo itu kalau secara bahasa terjemahannya yang benar gitu. Kebenaran, hak, lawannya kebatilan. Tapi hak di sini bukan hak sebagaimana umumnya makna kebenaran hak gitu loh.
Ketika ini disandarkan kepada Allah, kan para malaikat tadi bertanya, apa yang Allah firmankan? Malaikat yang lain jawab, qalul haqqa, perkataan yang benar. Maksudnya kata para ulama, ini adalah kebenaran mutlak yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya kebenaran mutlak? Maksudnya dari kebenaran mutlak itu adalah tidak ada ucapan dan tidak pula ada keputusan ataupun tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali itu semua benar dan sempurna. Itu maksud qalul haqqah. Jadi ingat urutannya, malaikat itu ketika ada firman Allah takut mereka faza'. Ketika sudah selesai faza' itu bertanya yang lain, Allah firmankan apa? Apa yang Allah firmankan? Yang lain jawab qalul haqqah. Pendek aja jawabannya kan? Perkataan yang benar. Apa perkataan yang benar itu? Perkataan yang benar itu adalah kebenaran yang mutlak dari Allah, baik berupa ucapan, berupa keputusan, berupa perintah, yang semuanya ini pasti benar dan sempurna. Pasti benar dan pasti sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengucapkan dan memfirmankan kebatilan. Gak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam memberikan informasi, baik dari kitab Al-Quran, kitab kaum muslimin, dan kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Dan begitu pula makna al-haqqa di sini, Allah tidak pernah zalim dalam menetapkan hukum. Itu dia. Itu makna dari pernyataan malaikat ketika malaikat yang lain bertanya, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalul haqqa, perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu adalah perkataan yang sempurna. Perkataan yang tidak ada kebatilan, perkataan yang tidak pernah salah, perkataan yang tidak ada kezoliman di dalamnya. Baik dalam hukum, dalam perintah, dalam larangan. Ya. Tapi kalau ucapan, keputusan, perintah manusia itu gak kita pungkiri. Kadang banyak ketidakadilan, banyak kezaliman, banyak salah informasi. Banyak salah dalam langkah, dalam kebijakan. Adapun Allah Subhanahu wa taala enggak ada. Itulah qaulul haqqa kata para malaikat. Perkataan yang benar. Dan perkataan yang benar dari Allah ini jemaah ditekankan dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 115 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurna kalimat Rabbmu yaitu Al-Qur'an sebagai kalimat yang benar dan adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 115 wa tammat, tamam, telah sempurna kalimatu rabbika, kalimat Rabbmu, yakni ayat-ayat Al-Quran itu sidqan, yang benar, jujur, wa adlan, adil. Adil jemaah dalam pemberian hukuman, dalam penetapan warisan, dalam penetapan siapa batasan-batasan yang boleh disentuh, aurat boleh dilihat. Lengkap Al-Quran, sangat lengkap. Kalau kita mau pelajari dengan sebaik-baiknya, sudah sempurna. Dan itu kan dikuatkan lagi dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat ketiga, ketika Allah turunkan ini menjadi ayat terakhir penyempurna agama ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Hari di mana kata Allah, kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Begitu pula nikmatku kepada kalian dan aku ridhoi agama Islam ini jadi agama kalian. Ya, maka kebenaran di sini sekali lagi adalah kebenaran dari Allah yang mutlak dari A sampai Z. Dan kebenaran di sini para ulama sebutkan mencakup dua hal. Yang pertama adalah jujur dalam pengkabaran, karena semua yang dikabarkan, diberitakan Allah adalah fakta, pasti akan terjadi, cepat atau lambat. Ketika Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian, cepat atau lambat. Percaya nggak percaya, mau ateis pun segala macam mati dia.
Hadapi yang namanya kematian. Tumbuhan yang hidup mati juga. Hewan serangga mati juga. Allah telah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang Allah ciptakan bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Ini kebenaran kabar dari Allah, fakta pasti terjadi. Allah katakan melalui sabda nabinya bahwasanya di akhir zaman kelak Dajjal akan keluar. Nabi Isa akan turun ke muka bumi ini. Ya'juj Ma'juj akan berkeluaran merusak muka bumi ini. Itu akan terjadi ya, Pak. Dari sekian tanda-tanda kiamat kecil, kiamat besar yang dikabarkan Nabi melalui wahyu dari Allah akan muncul cepat atau lambat. Orang-orang yang model begini, orang-orang yang model begitu, muamalah yang seperti ini, muamalah yang seperti itu. Kalau kita pelajari dengan sebaik-baiknya agama ini, kabar-kabar tersebut betul-betul nampak dengan sejelas-jelasnya. Dan sudut pandang dalam menyatakan kebenaran, yang pertama tadi jujur dalam kabar, yang kedua kata para ulama adil dalam hukum. Adil dalam hukum, karena semua perintah dan larangan Allah itu pasti penuh hikmah dan keadilan. Pasti penuh hikmah dan keadilan. Tidak ada yang paling bijaksana, paling hikmah dan paling adil kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hukumnya Allah, kecuali perintahnya Allah, kecuali larangannya Allah. Itu sudah paling adil, paling hikmah dan paling bijaksana. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada sebuah pertanyaan yang kata para ulama menjadi sebuah pembahasan. Kenapa masih ditanyakan ketika para malaikat itu tahu bahwasanya Allah itu selalu benar? Kita nih yang duduk di majelis ini atau mendengarkan pengajian ini, kita tahu bahwa Allah itu selalu benar. Ya, kecuali orang-orang yang mungkin nggak belajar atau nggak paham, dia nuding, ya Allah, salah engkau ya Allah, buat fulan kaya saya miskin misalnya gitu. Ini keliru, gitu loh. Karena Allah nggak pernah salah dalam menetapkan, menakarkan rezeki untuk kita sekian, untuk fulan sekian gitu. Begitu pula ajal, fulan sekian, kita sekian. Allah nggak pernah salah. Ya, dan nggak boleh menuding Allah salah itu. Nah, ketika ada yang bertanya, kalau malaikat sudah tahu bahwa Allah tidak pernah mengucapkan kecuali kebenaran, kenapa mereka masih bertanya dalam ayat tersebut? Qalu madza qala rabbukum? Apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Ya. Nah, jawaban dari pertanyaan ini kata para ulama adalah pertanyaan ini bukan untuk keraguan-raguan. Tapi pertanyaan ini untuk menunjukkan keagungan dan pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan pertanyaan para malaikat ini itu membuka ruang untuk mengingatkan diri mereka, para malaikat itu sendiri, dan kita sebagai bangsa manusia, bahwa semua yang keluar dari Allah adalah kebenaran mutlak. Ya. Jadi sekali lagi, ketika para malaikat bertanya, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, ini bukan bentuk menunjukkan keraguan-raguan para malaikat dengan kebenaran dari Allah, bukan. Di sini untuk menunjukkan pengagungan dan pujian kepada Allah, dan juga di sini untuk menunjukkan kesempatan dan ruang mengingatkan diri para malaikat itu sendiri. Begitu pula manusia yang membaca firman ini, diingatkan apa? Diingatkan bahwa semua yang keluar dari Allah, datang dari Allah adalah kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa diganggu gugat, gitulah. Kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup ayat ini dengan menyatakan wa huwal aliyul kabir, ini punya makna yang dalam. Artinya, dan dialah yang maha tinggi dan al-kabir maha besar. Apa maksudnya Allah maha tinggi? Allah itu tinggi dalam zatnya. Allah itu tinggi dalam zatnya, tinggi dalam sifatnya. Allah tinggi dalam kekuasaannya, tidak ada yang setara atau mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Allah Maha Besar Al-Kabir adalah Allah memiliki kebesaran yang sempurna, yang kebesaran Allah ini tidak bisa disamai oleh siapapun, tidak bisa disamai oleh siapapun.
Nah, makanya jamaah rahimakumullah, ini kembali memberikan peringatan kepada kita tentang kebenaran hakiki itu milik Allah. Semua ucapan Allah itu benar. Semua firman Allah itu benar. Semua hukum Allah itu adil, dan semua ketetapan Allah itu adil. Ya. Semua ketetapan Allah itu adil. Karena itulah sifat Allah yang tidak akan mungkin terbantahkan. Suka nggak suka kita, karena kita ini diciptakan, bukan kita ini sang pencipta. Kalau sang pencipta ya semau-mau dia, gitu kan ya. Sebagaimana orang penemu misalnya handphone gadget, dia keluarkan tipe ini, suka-suka dia mau pasang kamera berapa megapiksel, RAM-nya berapa, kapasitasnya berapa, karena dia yang buat, gitu loh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta ini dan kita dan seluruh makhluk-makhluknya, ucapannya selalu benar, hukumnya selalu adil. Dan ingat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berpegang teguh bahwa Allah tidak pernah salah. Tapi ketika akidah seseorang itu menyimpang dengan pemahaman-pemahaman yang tidak datang dari Islam, pasti mereka akan banyak menuding Allah salah. Allah salah dalam hukum, Allah nggak adil dalam pembagian warisan, perempuan sekian, laki-laki sekian. Akan muncul seperti itu. Tapi orang yang mempelajari Islam dengan apa adanya, dia yakin Allah tidak pernah salah. Baik dalam pemberitaan ataupun dalam keputusan-keputusan yang bagi hamba itu nggak nyaman dan nggak mengenakkan. Dan disinilah menunjukkan ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Tidak ada yang menyaingi, tidak ada yang mendekati ketinggian dan kebesaran Allah dalam keputusan-keputusan tersebut. Kalau urusan dunia, jamaah rahimakumullah, orang semua bisa merasa dia tinggi, dia merasa dia besar, dia merasa punya kekuatan, punya kuasa. Tapi nggak ada ceritanya selama-lamanya, nggak ada ceritanya akan abadi. Ya, nggak ada yang bisa mengalahkan kesombongannya Firaun. Pun kalau ada, dia nggak bakal selevel dengan Firaun. Karena Firaun udah saking bangkangnya kepada Allah hingga mendeklarasikan, memproklamirkan, mengatakan ana rabbukumul a'la. Wahai rakyatku, pengikutku, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, katanya. Dia buat istananya setinggi-tingginya, semegah-megahnya, sekuat-kuatnya. Saking kuatnya tuh. Firaun itu bukan pakai semen 3 roda, jemaah. Ya. Karena zaman itu juga belum ada merek semen mereka zaman itu, masih pakai tanah liat doang. Tapi lihat sampai sekarang peninggalannya masih ada. Bayangkan tuh kuatnya tuh. Saking pengen memantapkan posisi, saya ini orang paling kuat, saya ini orang nomor 1, Tuhan saya ini, kata Firaun gitu loh. Bayangkan, memang nggak ada yang ngalahkan kesombongannya Firaun gitu loh. Kalau orang zaman sekarang ada berani kayak gitu, udah dibuang ke parit sama orang gitu, diarak sama orang gitu ya. Ya ngawur gitu loh. Zaman Firaun kan belum. Apalagi di zaman itu ilmu sihir itu lagi booming-boomingnya, lagi viral-viralnya. Ya. Akhirnya apa, Allah abadikan kisahnya. Allah abadikan kisahnya, matinya, terbunuhnya. Karena tidak akan ada yang pernah bisa melawan ketinggian dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat pun yang posisinya dekat dengan Allah, malaikat yang berada di langit, yang dekat dengan Allah, dengan arasy-Nya Allah, yang memikul arasy-Nya Allah, singgasananya Allah pun, itu kalau Allah berfirman, faza' mereka, takut mereka. Ya, gak berani macam-macam, gak berani. Karena mereka tahu bahwa yang akan keluar dari firman Allah adalah kebenaran. Keputusan yang akan Allah tetapkan adalah kebenaran, gak ada yang salah. Makanya jamaah, ayat yang sering kita dengar dalam Al-Baqarah 216, Allah katakan untuk penguat bagi kita yang mungkin merasa ada ketetapan Allah rasanya berat di diri kita. Allah kasih, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak sukai itu adalah sesuatu yang baik buat kalian, kata Allah. Dan sebaliknya Allah katakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang bisa jadi sesuatu yang kalian benci, yang kalian nggak senang, itu rupanya buruk buat kalian. Kan begitu kita ngelihat di dunia ini. Orang kalau nggak punya uang, ya makruh gitu loh, dibenci.
Tapi kadang orang makin banyak uang maka itu semakin buruk buat dia, makin mencelakakan dia, gitu loh. Orang sehat, siapa nggak senang sehat? Tapi malah orang ketika dia sehat semakin dia jadikan untuk banyak bangkang sama Allah, nggak sholat, gitu kan? Cari harta yang haram, bangkang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka sekali lagi makhluk yang dekat sama Allah saja begitu takutnya. Ini hamba udahlah tinggal di atas muka bumi, di buminya Allah, malah petantang petenteng seakan merasa tinggi, merasa besar, ya. Dan pujian kepada Allah itu merupakan bagian dari ibadah yang para malaikat pun tahu akan kebenaran tersebut, ya. Betapa agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah, dan selalu yakin bahwa keputusan terbaik itu selalu datang dari Allah. Sebagaimana kita tahu kalau kita sakit, ya, pembuluh darah, ya datanglah ke spesialis gigi, enggak kan? Spesialis syaraf gitu loh. Kita tahu kepada yang keputusan terbaik orang kena masalah syaraf, ya ke ahli syaraf, ke ahli di bidangnya, bukan datang ke dokter gigi. Itu kan. Ya kalau Anda sakitnya syaraf gigi, ya barulah ke dokter gigi urusannya. Hidup yang ngatur Allah, yang ngarahkan Allah, yang berikan Allah. Maka yang ahli dalam permasalahan kehidupan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan si siapa itu? Anak kecil yang katanya bangga jadi perintis itu. Siapa? Rio kan namanya. Rio Kintaro ya masalahnya. Dia anak kecil tapi ngomong motivasi tentang masalah jadi orang kaya, bisnis sukses. Tapi dia itu anak orang kaya masalahnya. Itu yang orang banyak rasanya nggak terima, susah nerimanya. Itu anak ngomong bilang nggak salah saya itu anak itu bilang bangga jadi perintis gitu loh, bukan pewaris apa gimana lah gitu. Tapi dia anak orang kaya masalahnya, bukan anak yang mungkin orang dari nggak punya ngerintis usaha terus sukses. Kalau ngomong kayak gitu mungkin orang terima. Lah ini dia emang anak orang kaya terus ngerintis usaha, ya kan udah di backing, dia gagal pun masih banyak modal dari orang tuanya, ya. Maka kalau orang bukan ahlinya orang nggak bakal mau denger gitu. Orang bakal denger ketika dia ahli, dia expert dalam hal tersebut, maka orang akan ikuti dan lihat, oh ini arahan terbaik, ini cara terbaik. Itu kalau dalam urusan dunia. Dan bagaimana ketika urusan hidup dunia akhirat kita, Allah yang maha tahu segala yang terbaik untuk kehidupan kita ini. Nah jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menekankan tentang bagaimana Allah lah yang layak disembah, ya. Allah lah yang maha tinggi, sifat ketinggiannya ulu bisifatih, ya. Seorang muslim harus mengakui Allah maha tinggi, ketinggiannya tersebut, bukan seperti golongan-golongan yang menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin yang semoga muliakan rahimakumullah, maka ini akhir dari pembahasan dalam surah Saba ayat ke-23 tersebut, dan insyaallah taala setelahnya kita akan melanjutkan di pembahasan dalam bab yang sama tapi dalam hadis yang disebutkan penulis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza qadallahu amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnatiha khud'anan liqaulihi, dan seterusnya. Insyaallah Allah mudahkan. Dan mungkin insyaallah pekan depan akan diisi sama Ustaz Haikal. Kita juga akan digilir mungkin pekan ini saya, pekan depan Ustaz Haikal, dan seterusnya biiznillah seperti itu. Insyaallah bila ada pembahasan sendiri semoga Allah mudahkan. Ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.